Alhamdulillah, yang makan maupun yang sudah makan tetap sama jawabnya. Semangat ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya taati, Ustadz dan Ustadzah pembina kajian anak sahabat Masjid Al-Ikhlas Dirta Mandala, yang Bunda Atin banggakan, teman-teman ya, yang Masya Allah semangat berangkat kajian, insya Allah akan menjadi anak yang soli dan soli. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di hari ini masih mempertemukan kita semuanya di majlis yang penuh barokah ya. Insyaallah semuanya sehat, bahagia, semangat ya. Siapa yang kasih nikmat? Allah. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada manusia mulia, junjungan kita, teladan kita bersama, yang kelak kita akan merindukan beliau, kita akan mencari beliau. Kenapa kok mencari? Karena kita minta ditolong, minta diselamatkan oleh siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah teman-teman yang rajin hadir kajian, yang hatinya terikat dengan ilmu, yang hatinya terikat dengan masjid, nanti akan dicari oleh Rasulullah. Amin Allahumma amin. Nah, hari ini tanggal berapa teman-teman? Iya, tanggal 30 November. Berarti sebentar lagi Desember, sebentar lagi liburan. Siapa yang seneng kalau liburan? Ustadznya ikut seneng. Iya, kalau liburan teman-teman kajiannya juga libur. Oh iyalah, ya Allah semangat. Kajiannya sebenarnya berapa bulan sekali ini Ustadzah? Oh ngoten, geng. Tapi diniatkan sebulan sekali ya Ustazah. Yang penting sudah niat, sudah dicatat menjadi amal kebaikan oleh Allah ya. Nah, sebelum teman-teman liburan, nah sekarang ketemu Bunda Atin, hari ini kita masih mau belajar ya, masih mau mendengerin cerita, nanti mau ngobrol-ngobrol sama Garjita. Masih ingat Garjita? Hah? Teganya kalian sudah melupakan Garjita. Kalau sama Bunda Atin ingat? Oh ingat, alhamdulillah. Loh ini yang aneh, biasanya itu sama Bunda Atin gak ingat, tapi ingatnya sama Garjita. Jadi kalau Bunda Atin ngomong teman-teman teriak, Bunda Garjitanya mana? Garjitanya mana? Gitu. Bunda Atin gak ditungguin. Nah tapi di sini gak ingat Garjita ya? Oh enggak, oh ingat. Tapi nanti dulu Garjitanya ya. Kalau yang laki-laki masih ingat nggak sama Garjita? Waduh, nggak inget ya? Oke, ingatnya Bunda Atin aja ya. Ingat kalau Bunda Atin inget nggak? Siapa yang pernah dapat hadiah dari Bunda Atin siapa? Yang sudah pernah dapat hadiah dari Bunda siapa? 1. Yang perempuan siapa yang pernah dapat hadiah? Lupa yo. Ya wes, hari ini siapa yang mau dapat hadiah? Oke, hari ini Bunda Atin dapat bawa hadiah lagi untuk teman-teman ya. Baik, sekarang kita mau belajar. Ya Allah, hati-hati nak, kotak amalnya pecah nanti. Geser. Nah, nanti kesikut kotak amalnya. Kalau enggak kotak amalnya yang pecah, teman-teman yang bendol. Ya, oke sudah bisa dikondisikan Pak. Oke aman ya. Baik, hari ini kita mau berkenalan dengan sahabat Rasulullah lagi. Kita sudah pernah kenalan sama sahabat siapa aja ya. Seingat Bunda Atin, Bunda sudah pernah cerita tentang sahabat Rasulullah, yaitu Ali bin Abi Thalib.
Lalu juga sudah pernah berkisah tentang Abdullah bin Umi Maktum. Benar ya? Masih ingat gak ini? Cakep, harus ingat. Oh ya Allah, inget iblis sambil lihat Bunda Atin ya. Iya Abdullah bin Umi Maktum memang iya yang ada iblisnya. Iblisnya ngajak kemana? Bantuin kemana? Iblisnya bantuin Abdullah pergi ke masjid. Jadi teman-teman tadi yang berangkat ke sini digandeng. Siapa yang gandengan tadi? Oh, yang gandeng malaikat. Alhamdulillah. Takutnya tadi teman-teman di sini tadi berangkat ke sini ada yang nonton. Ternyata yang nonton siapa? Enggak. Kalau yang nonton teman-teman malaikat kata kakaknya. Iya. Ya, insya Allah Bunda Atin ingetnya 2 itu ya. Sekarang kita mau belajar, mau berkenalan tentang sahabat Rasulullah lagi ya. Sahabat yang masuk dalam kategori 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, loh kok sudah tahu? Oh, sudah di WA, keren. Biasanya kalau di WA itu nggak dibaca, ternyata sudah dibaca. Iya, hari ini kita belajar tentang Abu Bakar As-Siddiq. Teman-teman, siapa sih Abu Bakar itu? Sahabatnya Rasulullah, termasuk Khulafaur Rasyidin, termasuk khalifah nomor berapa ini? Khalifah nomor 1, termasuk sahabat yang dijamin masuk surga, termasuk orang yang dekat dengan Rasulullah. Ya, Masya Allah, termasuk orang yang dipercaya oleh Rasulullah, dipercaya oleh Allah menemani Rasulullah berangkat hijrah. Baik, sekarang kita konsentrasi dulu ya. Konsentrasi. Langsung diem semuanya. Oke, sudah konsentrasi? Oh belum, ya Allah. Ayo biar konsentrasi, tangannya kalau begini dibuka ya, kalau gini ditutup. 1, 2, 3. Buka, tutup. Buka, tutup. Tangan di pipi, dielus-elus, dielus-elus. Kasar apa halus? Alhamdulillah. Ada yang kasar nggak pipinya? Pipinya Bunda Atin kayaknya. Lagi-lagi, buka, tutup. Buka, tutup. Tangan di hidung. Nah, dipencet-pencet, dipencet-pencet, biar hidungnya mancung. Ada yang pesek kayak Bunda? Oh, alhamdulillah Bunda ada temannya. Dipencet biar mancung ya. Tapi tadi waktu mencet, ada nggak yang keluar ingusnya? Alhamdulillah. Oh, hampir. Berarti pilek deh. Kalau yang lain nggak keluar ingusnya berarti teman-teman alhamdulillah. Yuk sekali lagi. Buka, tutup. Buka, tutup. Tangan di kening. Kapan keningnya pindah ke sini, Pak? Kapan keningnya pindah ke sini? Kening mana kening? Baru ingat keningnya di sini. Ini loh. Oh iya. Ini apa? Iya, ini dagu. Kalau ini kening. Bunda Atin tadi minta teman-teman pegang kening atau dagu? Kening. Kenapa kok pegangnya dagu? Kenapa kok pegangnya dagu tadi? Dikiranya kencing. Kenapa coba? Kenapa kok pegangnya dagu? Gak fokus karena teman-teman melihat Bunda Atin tersenopa dengan aura kecantikan Bunda Atin.
Jadi langsung pingsan dia. Dek, ojo gitu toh, Dek. Menyenangkan hatinya Bunda. Maka aduh, Bunda Atin agak sengsara kalau di depan anak-anak yang jujur begini. Teman-teman, asli nih teman-teman tadi wis denger kalau Bunda Atin suruh pegang kening, tapi karena Bunda Atin kasih contoh pegang dagu, jadi teman-teman ikut pegang dagu. Jadinya salah. Sebenarnya yang salah teman-teman atau Bunda? Yang salah teman-teman atau Bunda? Loh ya Allah, baru kali ini narasumber disalah-salah nih. Ya loh yo kan, ya Allah, salah sendiri Bunda pegang ini katanya. Iya, yang salah Bunda, yang salah itu yang ngasih contoh. Kalau teman-teman melihat yang salah, maka teman-teman akan ikut salah. Nah, makanya teman-teman harus banyak mendengar kisah para sahabat yang baik-baik. Kalau contohnya salah, teman-teman akan ikut salah. Tapi teman-teman gak sadar kalau salah. Siapa yang suka lihat YouTube, lihat IG, TikTok dan kawan-kawan. Nah, kalau di situ misalkan ada artis, teman-teman ada yang suka artis, selebgram, Bunda Atin loh. Bunda Atin punya murid di TK, sukanya lihat artis Korea. Wih, sama. Bunda Atin tapi nggak tahu artis Koreanya siapa. Waktu itu mohon maaf karena perempuan pakai hijab. Nah, waktu itu sedang praktik wudhu. Jadi Bunda Atin, ya teman-teman yang perempuan, mohon maaf hijabnya dibuka karena mau praktek wudhu. Bunda Atin ngajari wudhu. Ternyata muridnya Bunda Atin yang perempuan itu rambutnya dipotong gundul seperti laki-laki, tipis banget. Terus Bunda tanya, loh Bunda kaget loh, perempuan kok potongan rambutnya menyerupai laki-laki? Itu tidak boleh. Siapa yang motong nak? Aku berangkat ke salon sendiri Bunda, deket rumah. Loh, terus kok bisa dipotong begini? Iya, aku yang bilang sama mbaknya. Dia tuh bawa HP, terus ada fotonya artis Korea. Loh, terus artis Koreanya laki-laki? Enggak, artis Koreanya perempuan, tapi potongnya laki-laki. Jadi muridnya Bunda Atin yang TK, yang belum ngerti itu ngikutin. Nah, kalau yang kita lihat salah, maka teman-teman akan ikut salah. Makanya kalau lihat HP, bareng sama mama, mana yang benar, mana yang salah, biar teman-teman bisa tahu. Nah, agar teman-teman itu mengikuti perilaku yang baik, maka teman-teman harus sering melihat, mendengarkan kisah-kisah para ulama, para nabi dan rasul dan para sahabat. Dan hari ini kita akan belajar tentang Abu Bakar As-Siddiq. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, Abu Bakar As-Siddiq lahir 2 tahun setelah tahun gajah. Berarti 2 tahun setelah kelahirannya Rasulullah. Berarti kalau berarti Abu Bakar itu lebih tua atau lebih muda dari Rasulullah? Lebih muda atau lebih tua? Lebih muda. Lebih muda berapa tahun? Iya, lebih muda 2 tahun ya. Abu Bakar ini meskipun teman-teman di Mekah itu orang-orang menyembah berhala, Abu Bakar tidak pernah mengikuti orang-orang di Mekah yang menyembah berhala. Dari kecil pergaulannya baik, hatinya lembut ya, dan menjadi sahabat karibnya Rasulullah. Bahkan sebelum Rasulullah menjadi rasul, sebelum Rasulullah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, awal mula Rasulullah mendapatkan wahyu, orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan perempuan itu istrinya, yaitu siapa namanya? Iya, Bunda Khadijah.
Dari golongan anak-anak sudah dikisahkan Bunda. Dari golongan anak-anak siapa itu dulu? Ali bin Abi Thalib. Nah, dari laki-laki dewasa itulah Abu Bakar. Jadi ketika orang-orang itu nggak percaya sama Rasulullah, Abu Bakar yang percaya dengan Rasulullah. Maka ketika Rasulullah bercerita kepada Abu Bakar tentang wahyu yang diterima, ya, maka Abu Bakar langsung beriman kepada Rasulullah, langsung mengikuti semua ajarannya Rasulullah. Ternyata bukan itu saja. Ketika Rasulullah mengalami peristiwa hebat, peristiwa di mana tidak sampai semalam Rasulullah itu sudah pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sudah naik sampai ke Sidratul Muntaha. Peristiwa apa itu? Isra Mi'raj. Masya Allah, hebat. Nah, waktu itu semua orang-orang di Mekah, bahkan orang-orang yang sudah beriman, orang-orang yang sudah mengikuti Rasulullah, keluar dari Islam. Mereka memilih mundur karena Rasulullah mengalami hal yang tidak bisa dicerna oleh akal pikiran kita. Jadi ada yang beriman itu sudah mundur, nggak percaya lagi sama Rasulullah, apalagi orang-orang kafir. Nah, waktu itu salah satu orang kafir itu berkata kepada Abu Bakar, Abu Bakar, kamu wis denger nggak itu? Sahabatmu itu loh, sahabatmu itu sudah nggak waras lagi. Dia cerita katanya dia habis dari Masjidil Aqsa, katanya menaik dari langit ke 1 sampai 7, lanjut ke Sidratul Muntaha. Siapa yang cerita? Kata Abu Bakar, ya sahabatmu itu, sahabatmu yang kamu percaya terus itu. Kalau begini, coba kamu masih percaya nggak itu sama Muhammad? Kira-kira Abu Bakar percaya nggak? Percaya. Bahkan jika ada peristiwa yang tidak mustahil sekalipun, kalau itu keluar dari bibir Muhammad, demi yang memegang nyawaku, aku percaya kepada Muhammad. Maka dengan peristiwa itu Rasulullah dibenarkan oleh Abu Bakar. Abu Bakar diberi gelar oleh Rasulullah yang kita kenal hingga saat ini, gelarnya Asy-Siddiq. Jadi namanya Abu Bakar Asy-Siddiq, artinya yang berkata jujur, yang mempercayai. Karena saat itu semua nggak ada yang percaya sama Rasulullah. Bahkan, nah, sepupunya sendiri waktu itu, ketika Rasulullah cerita, sepupunya itu dipamiti sama Rasulullah. Aku nggak sabar lagi, aku pengen cerita ke semua orang-orang di Mekah tentang peristiwa yang luar biasa. Jangan Muhammad, jangan. Aku takut semua nggak percaya padamu. Tapi tidak dengan Abu Bakar. Nah, Abu Bakar yang pertama kali beriman kepada Rasulullah, yang membenarkan ucapan Rasulullah tentang Isra Mi'raj. Terus apa lagi ya? Abu Bakar, teman-teman, menjadi orang yang dipercaya Allah untuk menemani Rasulullah pergi hijrah. Hijrahnya dari mana ke mana? Iya, dari Mekah ke Madinah. Saat itu siang-siang terik, teman-teman. Nah, siapa yang sudah pernah ke Arab Saudi? Semoga kita semua dipanggil Allah segera ke sana. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, di sana itu panasnya luar biasa. Ketika siang tidak ada kehidupan. Semua pintu tertutup rapat, arena permainan semuanya tutup. Gak ada yang operasi ketika musim panas. Nah, ketika itu musim panas, siang-siang sekali, panas terik, Rasulullah pergi, teman-teman, ke rumahnya Abu Bakar. Dengan tergesa-gesa Rasulullah mengetuk pintu. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Abu Bakar di rumah. Ketika itu Rasulullah ke rumahnya Abu Bakar kaget. Loh,
ini pasti ada peristiwa penting. Kenapa Rasulullah siang-siang begini, panas-panas begini sampai datang ke rumahku? Maka ditanya, wahai Rasulullah, apa yang bisa aku bantu? Ada apa gerangan? Kok siang-siang datang kemari? Kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, sesungguhnya aku telah mendapat petunjuk dari Allah. Aku telah mendapat perintah dari Allah untuk pergi hijrah ke Madinah. Dan tahukah engkau, Abu Bakar, apa yang membuatku bahagia? Ternyata Allah sudah memilihmu untuk menemaniku berhijrah. Masya Allah. Abu Bakar senang, teman-teman. Maka Rasulullah pergi ke rumah, balik lagi. Abu Bakar di rumah menyiapkan apa? Menyiapkan unta, ya, menyiapkan perbekalan yang terbaik untuk Rasulullah, ya. Jadi tidak semua orang dipilih oleh Allah menemani perjalanannya Rasulullah. Hingga akhirnya Rasulullah memandati siapa? Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan posisi tidurnya. Masih ingat? Masih ingat ya? Setelah Ali bin Abi Thalib memakai selimut Rasulullah segera pergi berangkat dengan Abu Bakar. Orang-orang kafir waktu itu mencari di dalam kamarnya Rasulullah, ada enggak? Enggak ada, karena yang tidur siapa? Ali. Waktu itu Rasulullah berangkat lagi. Orang-orang kafir berangkat ke rumahnya siapa? Ke rumahnya Abu Bakar. Sudah. Meskipun Ali kita bunuh, dia tidak akan ngomong di mana Muhammad. Sekarang kita pergi aja ke sahabatnya itu. Dia pasti tahu. Akhirnya pintu rumahnya diungkuli sama orang-orang kafir. Tok, 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 tok. Abu Bakar, jangan kau sembunyi di dalam, keluar. Akhirnya ternyata yang buka bukan Abu Bakar, yaitu putrinya Asma. Asma, di mana ayahmu? Di mana Muhammad? Kira-kira tahu nggak Asma? Tidak tahu. Maka ketika Asma menjawab, saya tidak tahu, itu tidak bohong, karena memang saat itu nggak tahu posisinya Rasulullah di mana. Rasulullah dan Abu Bakar pergi kemana? Rasulullah dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan hingga sembunyi di mana? Gua apa? Maharani. Gua Hira. Gua mana? Gua Hira itu tempat di mana Rasulullah menerima wahyu. Kalau yang tempat persembunyiannya di mana? Gua Sur apa? Nah, teman-teman, di situ itu sempit. Ketika Rasulullah mau masuk, stop, kata Abu Bakar. Ya Rasulullah, engkau tunggu di sini. Saya akan masuk ke dalam dulu. Saya akan periksa apakah di dalam itu aman. Maka Rasulullah menunggu di luar. Abu Bakar masuk. Di situ teman-teman dilihat apa yang membahayakan Rasulullah. Di situ ternyata banyak lubang-lubang binatang, rumahnya binatang. Maka Abu Bakar menyobek kainnya. Nggak mikir-mikir bajunya bagus atau tidak. Disobek teman-teman, ditutup itu semuanya lubang-lubang. Hingga akhirnya masih ada satu lubang, tapi kainnya Abu Bakar sudah tidak memungkinkan untuk disobek lagi. Maka Abu Bakar memanggil Rasulullah. Ya Rasulullah, silakan masuk. Insya Allah gua ini sudah aman untuk tempat istirahat kita. Kita bisa sembunyi dari kejaran orang-orang kafir. Maka Rasulullah dan Abu Bakar masuk. Dan lubang yang satu tadi, ada riwayat yang mengatakan ditutup sama telapak tangan, ada riwayat mengatakan ditutup pakai pahanya Abu Bakar. Jadi lubang tadi tetap ditutup. Rasulullah yang sangat lelah berbaring di pahanya Abu Bakar, teman-teman. Tidak lama setelah itu Rasulullah pun tidur karena sudah lelah. Nah, pasti teman-teman ini sudah tahu, kisahnya sudah masyhur. Ternyata dari lubang yang ditutup oleh telapak tangannya Abu Bakar tadi muncullah binatang berbisa. Ya, banyak yang berpendapat itu binatang ular. Ternyata dia mau keluar dari lubangnya ditutup tangannya Abu Bakar. Maka ular itu menggigit tangannya Abu Bakar. Sakit enggak? Sakit. Digigit semut aja sakit ya. Abu Bakar sempat kaget. Tapi Abu Bakar tidak berani mengeluarkan suara.
Kenapa? Takut mengganggu tidurnya Rasulullah. Maka bahasa Inggrisnya itu diempet. Nah, tahu diempet? Ditahan supaya dia tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Tapi ternyata sakitnya makin menjadi, teman-teman. Tangannya bengkak. Akhirnya ditahan. Air matanya tidak bisa menahan. Air matanya menetes, teman-teman. Dan jatuh di pipinya Rasulullah. Maka Rasulullah kaget ketika ada air mata yang jatuh. Loh, Abu Bakar, kamu menangis? Abu Bakar, apakah engkau takut di sini denganku? Apakah engkau takut tertangkap orang-orang kafir itu? Wahai Abu Bakar, tidak usah takut. Sesungguhnya kita bukan berdua saja, tetapi ada Allah. Abu Bakar belum cerita. Akhirnya Abu Bakar cerita, ya Rasulullah, demi Allah yang menggenggam nyawaku, aku tidak takut dengan orang-orang kafir itu. Aku menangis ya Rasulullah karena sakit ya Rasulullah. Tanganku digigit oleh binatang berbisa ya Rasulullah. Bengkak, teman-teman. Maka Rasulullah langsung mengelus tangannya Abu Bakar. Ada riwayat mengatakan kalau Rasulullah bismillahirrahmanirrahim, tangannya Abu Bakar yang bengkak tadi diludahi sama Rasulullah. Ketika selesai diludahi, diusap sama Rasulullah, alhamdulillah atas izin Allah langsung sembuh. Tapi ini nggak boleh dipraktekkan. Nanti ono temennya digigit ular, nggak dibawa ke rumah sakit, tambah diludahi terus dielus, yo tambah berbisa ya. Itu hanya bisa dilakukan oleh salah satu mukjizatnya Rasulullah. Nanti cerita, loh Dek kenapa gitu? Kata Bunda Atin mah, tangannya itu kalau kena bisa gini diludahi terus sembuh. Enggak ya, itu berlaku untuk Rasul. Maka tangannya Abu Bakar sembuh, teman-teman. Nah, di gua itu enggak 1 jam 2 jam ya. Pendapat ulama masyhur mengatakan sampai 3 hari, teman-teman. Dan gua itu sempit, hanya bisa untuk duduk saja. Selonjor itu sulit ya. Jadi bayangkan Abu Bakar dengan kondisi yang sulit seperti itu bersama Rasulullah, tapi tetap berpegang teguh kepada keimanan ya. Tetap berpegang teguh pada sayangnya kepada Rasulullah, gak gentar sedikit pun. Nah, hingga Abu Bakar ini, teman-teman, banyak sahabat yang iri pada Abu Bakar. Boleh gak sih iri? Enggak. Iya, gak boleh. Kalau yang laki-laki boleh gak sih iri itu? Iya, sebenarnya iri itu enggak boleh. Tapi ada loh iri yang diperbolehkan. Apa? Iri kepada kebaikan orang lain. Apa maksudnya? Ketika ada orang yang berbuat baik, kita iri. Iya Allah, teman-teman Masjid Al-Ikhlas itu loh sering sholat jamaah, suka ngaji, suka dengerin kajian. Aku jadi pengen kayak mereka. Nah, itu iri yang baik. Seperti sahabat semuanya. Salah satu yang banyak dikisahkan yang sangat iri dengan Abu Bakar yaitu Umar bin Khattab. Umar gini, ya Allah, pokoknya aku pengen mengalahkan Abu Bakar dalam hal kebaikan. Mosok selama ini aku itu selalu di bawahnya Abu Bakar. Aku juga pengen mempunyai kebaikan seperti adik mau masuk. Aku iri, pengen berbuat baik seperti Abu Bakar. Hingga suatu saat, teman-teman, Rasulullah bersama para sahabat setelah melakukan sholat subuh berjamaah, Rasulullah tanya, wahai sahabat semua, siapa yang pagi ini sudah menjenguk sahabatnya yang sakit? Yo, diem kabeh. Berarti belum ada yang menjenguk ya? Iya. Dulu juga begitu. Oh, karena nggak ada yang sakit, pinter. Jawaban yang tepat. Ternyata Abu Bakar angkat tangan. Saya ya Rasulullah. Tadi ketika berangkat ke sini, saya mampir ke rumahnya si Fulan karena si Fulan sedang sakit. Umar wes. Aduh, 1-0. Siapa yang menang? Abu Bakar. Terus lanjut Rasulullah tanya lagi. Baik. Abu Bakar sudah menjenguk orang yang sakit. Sekarang
Pertanyaan kedua, siapa yang pagi ini sudah bersedekah? Semuanya diam lagi, gak ada yang jawab. Abu Bakar menjawab lagi. Oh sudah, pinter. Oh Masya Allah, banyak sekali door prize-nya. Ternyata Abu Bakar jawab lagi. Saya ya Rasulullah. Abu Bakar, sepagi ini kamu sudah sedekah? Sudah ya Rasulullah. Saat berangkat ke sini tadi saya membawa roti. Ada yang mengatakan anaknya. Jadi Abu Bakar itu berangkat ke masjid bersama putranya. Putranya itu yang bawa roti. Karena di jalan tadi ketemu dengan pengemis, maka roti itu aku berikan kepada pengemis. Kata Umar bin Khattab, berapa berarti? Berapa? 2-0. Ini karena hadiahnya banyak. Bunda kasih 2-0, bener. Yang dua siapa? Abu Bakar. Umar 0. Aduh, kalah lagi ya Allah. 2-0. Baik, pertanyaan yang ketiga. Maksud dari tadi Abu Bakar terus yang jawab. Pertanyaan yang ketiga. Siapa yang pagi ini berniat puasa sunnah? Semuanya diam lagi. Abu Bakar angkat tangan lagi. Ya Rasulullah, dari tadi saya bangun sampai sekarang saya belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Maka saat ini saya berniat untuk puasa sunnah. Nah teman-teman, jadi puasa sunnah itu niatnya boleh ketika teman-teman misalkan sholat duha, ternyata baru sadar, loh iya, dari bangun tadi, dari subuh sampai sekarang ternyata tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Maka, sudah jam 7, tak lanjut aja deh, aku mau puasa sunnah hari ini. Itu boleh. Maka Abu Bakar menang lagi, kata Umar. Ya Allah, bener-bener Abu Bakar tidak bisa ditandingi kebaikannya. Masih ada lagi. Nanti ketika mau perang Badar, Rasulullah semua mengumpulkan para sahabat. Wahai sahabatku semua, kita akan melakukan perang. Dan aku minta kalian semua berpartisipasi menyedekahkan sebagian hartanya untuk kita. Ya, untuk jihad di jalannya Allah. Ternyata semua sahabat angkat tangan, bersedekah sekian hingga Umar bin Khattab bilang, "Ya Rasulullah, saya mau bersedekah separuh harta saya." Nah, separuh harta itu banyak enggak? Banyak. Kalau punya unta 10, berarti yang disedekahkan berapa? 5. Sudah banyak sekali. Dalam hati Umar bin Khattab, sudah, kali ini saya pasti menang. Abu Bakar pasti kalah. Nah, ternyata yang lain sudah jawab, Abu Bakar terakhir jawab, "Ya Rasulullah, saya juga akan bersedekah." Nah, siapa yang tahu kira-kira sedekahnya, donasinya Abu Bakar seberapa? Siapa dulu sih jawab mau? Loh, laki-laki lagi. Baik, tidak apa-apa, tenang, hadiahnya masih banyak. Setelah ini kita bagi-bagi sama keluarga kita. Oke, benar kata Abu Bakar. Ya Rasulullah, saya menyedekahkan seluruh harta saya untuk perang. Rasulullah bilang apa? Oh iya Abu Bakar. Tidak, Rasulullah bilang, Abu Bakar, benar kamu mau menyedekahkan hartamu semua. Benar ya Rasulullah. Jangan. Loh, kenapa ya Rasulullah? Kalau hartamu engkau sedekahkan semuanya, engkau infakkan semua, maka bagaimana dengan engkau dan keluargamu? Mereka harus engkau sisain. Apa jawabnya Abu Bakar? Tidak apa-apa. Kenapa enggak apa-apa? Kan enggak punya apa-apa nanti. Gimana? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, saya masih meninggalkan sesuatu untuk keluarga saya. Saya meninggalkan Allah dan Rasulnya. Jadi Masya Allah, Umar bin Khattab menghela nafas lagi. Ya Allah, memang kebaikan saya tidak ada apa-apanya dengan Abu Bakar. Abu Bakar menang lagi. Kita masih lanjut sambil sama Karcita. Ini ditaruh di atas sama Bunda ya.
Oke, kita buka jajannya, Masya Allah banyak sekali. Oke, Karcita kita bangunkan. Halo, loh mana Karcitanya? Ya, Alhamdulillah Karcita ternyata bangun tapi masih benerin sepatunya. Sebentar ya. Sudah enggak? Sudah. Oh sudah dipakai, sudah aman. Oke. Akhirnya. Dah, kenapa? Aku tadi nyium apa? Nyium aroma jajan. Oh. Dah, kenapa? Aku mau juga mau jajannya. Iya, ada syaratnya. Atas syaratnya jalan ke ustadzah. Hah? Yang nggak iso ndak aku digendong. Berarti nggak dapet ya. Berarti nggak dapet jajan. Baik, masih ingat nggak ini kita di mana? Kita di masjid. Ya Allah, ya bener Cak, di masjid. Maksudnya masjid apa? Oh, ingat Masjid Al-Ikhlas. Aku paling ingat dah masjid ini. Oh iya, kenapa? Karena kan masjid dekat rumah juga namanya Al-Ikhlas. Oh iya bener, masjid dekatnya Bunda yang biasa buat sholat jamaah Bunda itu juga Masjid Al-Ikhlas namanya ya. Jadi gampang. Iya, makanya aku jadi ingat terus. Baik. Nah kalau teman-teman ini ingat nggak? Enggak enggak. Loh, enggak ingat. Ingat aku, ingat yang cantik. Oh, ingat yang cantik. Yang ganteng? Enggak, yang ganteng aku enggak ingat. Loh, enggak ingat. Teman-teman banyak ya, Cak ya? Iya, ndak. Banyak sekarang alhamdulillah. Pada semangat. Iya, memang harus gitu, harus semangat terus. Nah, di belakang ini Cak jajannya yang tadi dicium aromanya. Oh, alah, tinggalin aku ndak. Oh iya. Sih, teman-temannya berapa? Teman-temannya harus cukup dulu. Oh semuanya dapat? Iya semuanya harus dapat ya. Baik, Bunda Atin tadi Cak sudah bercerita tentang Abu Bakar As-Siddiq. Oh iya, aku dengerin kok ndak. Oh dengerin. Tadi itu ada sahabat loh Cak yang iri sama Abu Bakar. Loh, teraninya. Kenapa? Kan nggak boleh ndak. Oh dengerin dulu. Tadi irinya itu karena iri dengan kebaikan Abu Bakar, pengen juga punya pahala yang banyak seperti Abu Bakar. Siapa sih ndak itu orangnya ndak? Umar bin Khattab. Umar tuh masih iri ndak? Iya, pengen baik seperti Abu Bakar. Loh, padahal Umar lo sudah keren loh. Keren. Kapan-kapan kalau Allah beri kesempatan kita ketemu nanti kita bahas tentang Umar. Umar itu teman-teman kebaikannya Umar bin Khattab. Kalau semua laut yang ada di dunia ini dipakai tinta untuk menulis kebaikannya Umar bin Khattab, itu akan habis, nggak cukup. Nah, kira-kira banyak nggak kebaikannya Umar bin Khattab? Banyak. Tapi ternyata Abu Bakar masih di atasnya. Masya Allah, kerennya Abu Bakar ya. Oh, makanya Umar iri ya ndak ya? Kalah terus. Iya, kalah dalam hal kebaikan. Makanya Umar berlomba-lomba pengen seperti Abu Bakar As-Siddiq. Nah, iya. Ada lagi. Tadi selain apa? Abu Bakar tadi adalah orang yang pertama memeluk Islam. Terus orang yang membenarkan perkataan Rasulullah. Terus Abu Bakar juga orang yang dipercaya oleh Allah untuk menemani jihadnya Rasulullah. Akhirnya ada lagi. Nah, Abu Bakar adalah khalifah yang nomor 1. Jadi ketika Rasulullah meninggal, sebelum meninggal Rasulullah itu sudah memberi isyarat teman-teman. Rasulullah badannya sudah nggak kuat untuk menjadi imam sholat. Maka yang ditunjuk sebagai imam sholat adalah Abu Bakar. Nah, itulah yang disepakati oleh para sahabat menjadi petunjuk bahwa yang menggantikan posisi Rasulullah menjadi pemimpin saat itu adalah Abu Bakar ya. Jadi Abu Bakar ini khalifah nomor 1. Abu Bakar As-Siddiq. Keren ya enggak? Keren. Tantangannya banyak. Tantangannya apa? Membasmi para nabi-nabi palsu. Loh, jangan dulu ada. Ketika Rasulullah meninggal, kira-kira masih ada nggak nabi lagi?
Gak ada tanda. Ya gak ada kon Rasulullah nabi terakhir. Oh, berarti yang ngaku-ngaku itu nabi palsu. Kalau misalkan nih teman-teman, ada orang sudah keren banget pakai gamis putih-putih, pakai tasbih panjang, sudah pakai imamah, terus jenggotnya panjang, terus datang ke teman-teman. Wah, enggak. Teman-teman, aku adalah nabi akhir zaman. Maukah kalian ikut denganku? Enggak mau. Iya, mau enggak? Loh, kok enggak mau ikut denganku? Beriman kalau aku nabi, kalian ku kasih uang yang banyak. Mau enggak? Tak kasih rumah yang besar? Loh, bahaya enggak? Tidak mau. Dia itu nabi palsu. Sudah tidak ada nabi. Pokok Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir. Maka peninggal Rasulullah, dipimpinnya Abu Bakar itu teman-teman, banyak nabi-nabi palsu bermunculan. Nah, Abu Bakar memerangi para nabi palsu itu. Nah, teman-teman, itu tadi kebaikan-kebaikan Abu Bakar yang sebenarnya masih banyak. Waktu menjadi khalifah, Abu Bakar tidak mau digaji. Oh, itu presiden gitu ya, yang nggak mau digaji. Iya, nggak mau digaji. Semuanya untuk umat. Ya, bahkan ketika Abu Bakar itu mau meninggal, putrinya Abu Bakar itu ada yang menikah dengan Rasulullah. Siapa ada namanya? Tadi itu kan yang keren ada Asma. Terus tadi yang menikah dengan Rasulullah itu siapa? Aisyah. Berpesan pada Aisyah, "Nak, nanti kalau ayah meninggal, karena sepertinya ayah akan menyusul kekasihnya ayah." Siapa itu dah? Rasulullah. Maka nanti ada kain yang usang itu, Nak, itulah untuk bungkus kain kafannya ayah. Ya Allah ya, kain itu sudah jelek ya, gak cocok, gak pantas untuk orang sepertimu ya. Apa kata Abu Bakar? "Nak, aku kan meninggal. Sudah, kain itu saja. Karena kain yang bagus itu lebih cocok dipakai oleh orang yang masih hidup." Dah, padahal pemimpin ya ndak? Pemimpin, tapi nggak mau diagung-agungkan. Dermawan ya. Abu Bakar tidak pernah mengambil gaji menjadi khalifah. Semuanya dibagikan untuk umatnya. Nah, dah, aku nanti kalau jadi presiden juga gitu ndak? Oke, nggak mau digaji, ambil tunjangannya aja. Loh, tambal-tambal tuh. Yo nggak boleh, tunjangannya malah sing akeh, Cak. Oh gitu tanda. Iya, jadi tunjangannya, gajinya buat rakyat Indonesia gitu ya. Iya ndak, aku tokonya gitu. Nanti loh, ndak, kenapa? Tanya dulu. Tanya ke Bunda apa teman-teman? Oh, Bunda aja. Iya, apa? Kan nggak mau digaji nih Abu Bakar. Iya. Terus apanya? Ya sudah nggak digaji. Makannya, kehidupan sehari-harinya. Oh, cerdas. Tumben ya cerdas. Gimana dengan kehidupannya Abu Bakar? Abu Bakar tetap berdagang, teman-teman. Barang dagangannya tetap dibawa, kainnya tetap dipanggul, dibawa ke pasar untuk dijual. Dari hasil jualannya itu, Abu Bakar mendapat uang untuk kehidupan sehari-hari. Oh, tetap jualan, tetap meskipun jadi khalifah tetap bekerja, gitu ya Cak ya. Oh, keren. Semoga aku nanti jadi presiden ya ndak? Presiden dunia kebenekaan. Ya, jadi presiden kebenekaan. Oke, yang mau hadiah siapa? Oke, kita bincang-bincang Abu Bakar dengan bagi hadiah. Oh, laki-laki sudah. Nanti laki, tapi sekarang kita beralih ke yang cantik. Yang cantik dulu ya. Yang cantik. Pertanyaannya sulit apa gampang? Gampang aja dah. Oh, kalau sana sulit. Oh, yang sana sulit, sini gampang ya. Oke. Seneng banget pertanyaannya gampang. Kalau teman-teman tadi dengerin, insya Allah pasti bisa. Pertanyaannya yang gampang untuk perempuan. Baik. Tadi Abu Bakar As-Siddiq mempercayai peristiwa Isra Mi'raj. Nah, sejak saat itu Abu Bakar dikasih gelar sama Rasulullah. Apa gelarnya Abu Bakar tadi?
Sini cantik. Sini cantik, langsung bisa, Masya Allah. Kamu kok lucu banget, Dek. Siapa namanya, Dek? Syakila. Oke, Syakila. Apa tadi gelarnya? Asyidik. Iya, Asyidik gampang. Abu Bakar Asyidik. Ini hadiah dari Bunda, boleh diambil satu. Nah, boleh ambil satu. Terus yang dari Ustazah juga ambil satu. Dokter ndak? Iya, empat yang bisa jawab pertama hadiahnya double. Terima kasih anak cantik. Sekarang yang laki-laki. Sulit. Oh, sulit. Yang laki-laki sulit. Sulit apa gampang? Sulit. Oh iya, sulit. Ya wes. Laki-laki kan pemimpin, harus bisa memecahkan masalah ya. Pertanyaannya adalah diam semuanya. Pertanyaannya adalah Abu Bakar tadi termasuk orang yang dipilih Allah menemani hijrahnya Rasulullah. Hijrahnya dari mana ke mana? Yang ini ya, cepat sini. Ya, sini sayang, sini. Namanya siapa ganteng? Faik. Oke, Faik. Dari Mekah ke Madinah. Ambil satu sayang ya. Iya, hadiahnya double, Dek. Oke, kembali kasih ganteng. Sekarang yang perempuan, cepet-cepetan. Pertanyaannya kalau yang perempuan kan gampang. Iya, gampang. Tadi waktu hijrah Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di gua. Nah, gua apa namanya? Yang mana Ustadz? Ini yang kotak-kotak. Ya, sini majunya. Jawabnya sini. Oke, iki sing jujur banget tadi katanya Bunda Atin pernah bercerita yang diingat iblis ta. Iblisnya sambil lihat Bunda pisan. Cocok, Dek. Kamu pinter. Astagfirullah. Aduh, kamu kok nyolek aku sudah wudhu loh, Dek. Kamu kok gaya, Cak? Iya, aduh tatalah Bunda. Bukan mahram ya. Oke, cantik namanya siapa? Syakira tadi? Syakila. Itu Syakila. Oh iya, Syakila ini Syakira, mirip saudaraan. Oh enggak, saudara seiman ya. Jawabannya apa? Wadul. Sur. Pakai R. Cedal ya. Oke, enggak apa-apa. Ambil satu sayang. Oke, terima kasih Syakira. Oke, sebentar sekarang yang laki-laki yang sulit. Oke, laki-laki yang sulit. Tadi ketika Rasulullah hendak masuk ke Gua Tur itu, Abu Bakar memastikan semuanya aman. Nah, Abu Bakar mengamankan semua lubang itu dengan apa? Ini wis dapat ini nih belum? Ini wis dapat kan Kak? Ya sini sayang. Ya Allah. Sini nak sini. Oke, namanya siapa dulu? Fian. Oke. Mengamankan semua lubang itu dengan apa? Telapak tangan dan kainnya. Oke, pinter. Lengkap dengan kain sama telapak tangannya. Oke, masih satu pas. Ini Kak. Oke, terima kasih. Dah, Kenapa? anak-anak kok pada pilih rasa keju ndak? Aku jadi suka. Oh, suka. Kenapa? Mereka suka dengan kejujuran. Oke, sekarang yang perempuan. Sebentar. Sebelumnya, yang paling kecil siapa yang perempuan ini? Oh, ini dua. Ya sini deh. Karena yang kecil nggak bisa rebutan. Ustadz kasihan sini nak. Sini. Ini sini ya Allah kegenos. Oke, karena adiknya kecil kita turun. Oke. Cantik. Namanya siapa, Dik? Namanya siapa? Reva, yang ini Revi. Oh, bukan. Siapa ini? Arsila. Arsila kelas berapa? Oh, belum sekolah. Kalau Reva? Oh, belum sekolah juga. Oke, sini Bunda mau tanya. Tadi berangkat ke masjid sama siapa? Oh, ini Reva? Oh, sama Bunda. Tadi sudah makan berangkat ke sini. Oh, tadi waktu makan doa enggak? Oh, doa. Atau doanya Dek, coba doa mau makan gimana berdua? Oh, ini pakai mic-nya. Dipegang sayang. Coba doa mau makan bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana
Amin. Pinter banget, belum sekolah sudah hafal ya doa mau makan. Dah. Karena makan itu nggak perlu sekolah dulu. Oh iya bener-bener ya. Jadi meskipun belum sekolah harus hafal. Reva, Arsila, oh iya, mau keju atau mau coklat? Oh mau coklat. Oh Reva juga mau coklat. Permisi. Terima kasih anak cantik-cantik. Ya Allah pinternya ndak. Mantunya siapa ini nanti? Iya. Sekarang yang laki-laki yang paling kecil, oh enggak ada yang kecil ya. Siapa yang paling kecil laki-laki? Oh siapa? Zidan, mana Zidan? Ini yang paling kecil, padahal besar ya Cak ya. Iya, lebih gede dari aku loh ndak. Oke, Zidan sudah sekolah? Kelas berapa sayang? Oh TKB, baik. Tadi kesini diantar siapa? Oh Bunda, sudah mandi tadi? Sudah bener. Bener toh. Coba waktu masuk ke kamar mandi tadi sudah baca doa. Oh, belum hafal doa masuk kamar mandi? Kalau gitu tadi adik kecil itu kan doa doa mau makan. Kalau sesudah makan hafal doa sesudah makan. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya wes bener. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya bener. Bener enggak? Bener. Pokoknya setelah melakukan apa aja kita bilang alhamdulillah. Wes pinter. Ambil sayang. Oke pinter. Yang kecil-kecil suka coklat. Oke, sekarang ditanya cepet-cepetan ya. Cepet-cepetan. Nah teman-teman, lanjut ya Abu Bakar. Ya lanjut Abu Bakar. Tadi Abu Bakar ternyata waktu subuh itu sudah mengalahkan Rasulullah, mengalahkan Umar bin Khattab dengan kebaikan-kebaikannya. Ayo tadi kan ada 3 kebaikan ya. Coba yang perempuan. 3 sini maju 3. Tapi nggak boleh sama jawabannya. Sini. Ayo yang belum sebutkan 1 aja. Kan ada 3. Yang sudah disebut nggak boleh disebut lagi. Oke Kak. Apa kebaikannya tadi waktu subuh? Abu Bakar sudah apa tadi? Oke sudah bersedekah, pintar, ambil 1. Ayo perempuan masih ada 2. Sedekah sudah disebut, jadi nggak boleh. Sini maju dulu. Oke. Sedekah sudah disebut. Apalagi selain sedekah Abu Bakar sudah apa lagi? Sudah menjenguk orang sakit, pintar. Ambil lagi yang mana? Oh bingung. Oke. Ada 1 lagi. Ayo Dek. Masih ada 1 lagi. Bisa nggak yang perempuan? Sini Kak. Sedekah sama menjenguk orang sakit sudah. Kurang 1 kebaikannya apa Kak? Bisik-bisik. Apa? Tadi Apa? Dek, aku tidak bisa mendengar suara hatimu, Dek. Jadi pakai mulut ya jawabnya ya. Iya, Dek. Berpuasa. Selamat kok jawabnya gak pusing ngono ya. Kan gitu Bunda. Oke, terima kasih. Yang laki-laki. Selain 3 sedekah 3 kebaikan tadi, ternyata Abu Bakar masih mengalahkan Umar lagi. Saat apa tadi? Yang belum. Ayo gantang. Ya wes sini Kak, yang tengah. Loh. Ayo ditonjok kok hilang. Sini, Dek. Ayo sini, siapa ayo yang bisa? Ya Allah, iki jarine calon gubernur kok maju ate diseret. Ya Allah. Kok manja ya? Ini kan calon gubernur nanti pidato. Ya nggak boleh. Mau jadi gubernur? Oh nggak mau jadi apa Dek? Oh mau jadi pebisnis, berarti nanti seperti Abdurrahman bin Auf ya. Oke jawabannya. Ayo Umar bin Khattab tadi kalah waktu apa lagi? Ayo sing penting gak tertandingan sepak bola. Saat ya wes dikasih clue sama Bunda, saat bersedekah perang Badar. Umar menyedekahkan separuh hartanya, tapi Abu Bakar menyedekahkan
Sedekah nyawa. Gemes Bunda. Angkat tiba-tiba di-share. Ya wes, pokoknya segala maju. Ayo siapa? Ini kan sudah, yang belum. Ayo Dek. Yang belum siapa? Sudah nih kayaknya Ustadz. Yang perempuan, inget nggak? Kalau Umar bin Khattab menyedekahkan separuh hartanya, Abu Bakar menyedekahkan. Ya wes ini ya Allah. Akhirnya yang cantik yang disanda. Mau coklat apa keju? Oke, terima kasih kakak. Boleh kembali. Gampang. Ayo laki-laki. Yuk laki-laki. Cepet-cepetan lagi. Tadi Abu Bakar tidak berani menangis, berteriak atau sambatan saat digigit ular. Kenapa? Kan sudah, sudah aja jawab. Agar Rasulullah tidak bangun. Oke, Masya Allah pinter. Lagi yang cantik, cepet-cepetan lagi. Oke. Tadi waktu Abu Bakar bersedekah saat sholat subuh itu, apa yang disedekahkan Abu Bakar? Apa Dek? Jilbab putih, lantang kesucian. Roti. Seperti saat ini Ustazah juga sedekah roti. Terima kasih. Wafer enggak? Oh iya, sejenis. Oke, siapa yang belum dapat? Yang belum dapat siapa? Aku belum dapat. Yang belum dapat laki-laki siapa? Sini nak, maju nak yang belum dapat. Dek, sini. Yang belum dapat sini. Sini sayang. Tenang, Bunda Atin jinak, Bunda Atin lo gak gigit. Sini, yang belum dapat sini. Siapa lagi? Wes, dikit tok. Oke, set. Oke. Loh. Wes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nanti ditanya Bunda sambil ingat pertanyaannya. Ini karena berenam, Cak. Pertanyaannya gampang. Diurut ya. Rukun iman itu ada 6. Sebutkan rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Pinter, enak sing nomor 1. Gantang. Yang mana? Oke. Ayo lanjut. Rukun iman yang kedua. Iman kepada pinter yang mana sayang? Oke. Kak lanjut yang ketiga. Ayo, iman kepada setelah malaikat, terus belum dulu. Kitab. Oke. Setelah kitab baru iman kepada Rasul. Oke. Setelah Rasul iman kepada hari kiamat. Pinter. Terakhir iman kepada Alhamdulillah. 1 apa? Oke. Yang perempuan siapa yang belum dapat? Sini yang maju yang belum dapat. Sini Dek. Enggak apa-apa sini, enggak usah takut. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ini alhamdulillah. Kok ya pas ya 5. Oke, baris cantik, Masya Allah, cantik-cantiknya. Oke. Karena 5 berarti tadi yang 6 apa? Rukun iman. Kalau yang 5 rukun apa? Rukun Islam. Rukun Islam ada 5. 1 apa? 1 bukan. Syahadat. Nggak usah ragu-ragu, pintar, boleh duduk lagi. Yang kedua apa sayang? Rukun Islam yang kedua. Setelah syahadat kita harus kalau ada azan Allahu Akbar kita harus apa? Adan. Kalau dengar azan berarti waktu tandanya waktu sholat. Rukun Islam yang kedua itu sholat. Ambil 1 Dek. Oke. Oh, sudah disiapkan sama Ustadz. Baik. Terus yang ketiga apa?
Zakat. Apa? Oke, zakat diambil satu jajannya. Oke, sini cantik. Setelah zakat apa? Kalau bulan Ramadan, iya pinter puasa. Yang terakhir, yang nomor 5, kita ke Mekah. Apa? Haji, pinter gitu loh, kok jawabnya pelan, boleh diambil. Alhamdulillah. Hadis ya ndak ya, dagangannya laris. Iya, alhamdulillah laris. Sudah dapat semuanya? Loh, lah kok omong belum? Belum 3 maksudnya. Oke, yang perempuan sudah semua? Alhamdulillah. Baik, lomba duduk rapi. Belum, Kak? Sini, Kak. Mau coklat atau keju? Dah, gak dikasih pertanyaan. Ya wes, bonus itu. Enak erek. Loh belum, Kak? Loh alah, ini Kak. Kakaknya sudah pemuda, jadi nggak mau rebutan sama Denis, nanti dikasih ustazah ya. Iya, dia itu nggak mau kesini dah. Coba kenapa ndak? Gak tahu. Kenapa Kak nggak mau kesini? Dah, aku tahu. Kenapa? Dia itu nggak mau kalah ganteng sama aku. Oh. Pede banget kata adiknya. Iya, dia kalah, makanya nggak mau kesini. Nggak mau satu frame. Oh ya, nggak mau satu frame sama Garjita. Baik, yang sudah dapat alhamdulillah. Tapi nanti kalau pulang ditanya mama, Dek dapat apa dari Masjid Al Ikhlas? Dapatnya wafer gitu. Selain dapat wafer, hari ini kita dapat apa? Dapat ilmu dari sahabat siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kita tahu bagaimana cara Abu Bakar mencintai Rasulullah. Harus apa tadi? Harus mengikuti Rasulullah. Terus apa lagi? Berjuang, harta, nyawa, kata kakaknya tadi ya. Siapa yang pengen nanti masuk surga bersama Abu Bakar? Oh, Masya Allah. Semuanya nanti insya Allah bareng Abu Bakar dan Rasulullah. Siap ya menjadi Abu Bakar masa kini yang selalu taat dalam kebaikan, yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Insya Allah itu cerita hari ini. Semoga dapat kita ambil pelajarannya ya. Semoga teman-teman selalu istiqomah berangkat ke masjid ya. Ini nanti masjidnya jadi kendaraan ke surga ya, rombongan ya. Insya Allah itu dari Bunda Atin dan Garjita. Akhirnya Bunda Atin dan Garjita mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.